Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi bersama saya. Oke, teman-teman, gini teman-teman. Mohon maaf nih baru bikin video lagi soalnya kemarin ada kesibukan lah ya. Jadi sekarang baru bisa bikin lagi video. Nah, jadi seperti biasa teman-teman ya, di video ini kita akan sedikit mengulas tentang pembahasan tentang perlambungan atau biasa disebut dengan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nah, gini teman-teman, ini jadi cerita tentang kisah saya teman-teman ya. Jadi ketika waktu itu sakit lah ya. Nah, jadi untuk sekarang saya akan menjawab salah satu ada pertanyaan nih dari teman-teman di Facebook ya. Jadi nah, ini saya akan jawab. Nah, sebelum kesana kesini, nah akan baiknya ya saya akan mendoakan kalian dulu nih dimanapun kalian menyaksikan video ini. Nah, saya doakan agar kalian tuh semakin cepat pulih dari gangguan asam lambungnya ya. Nah, gini teman-teman. Dan tak lupa juga nih teman-teman ya, ditambahin lagi, saya bukan dokter, saya bukan ahli ini itu, dan saya juga bukan dukun, bukan ini itulah pokoknya ya. Saya hanya di sini salah satu yang pernah mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis di tahun 2022. Nah, jadi gini pertanyaan teman-teman ya. Langsung aja lah ya, biar cepet, biar semakin kalian semakin cepat sembuh gitulah ya, intinya mah gitu. Jadi saya cuma mensupport kalian ya, jadi kalian harus semangat. Kenapa? Gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu pasti bakalan sembuh teman-teman ya. Nah, jadi gini, ada pertanyaannya untuk makan. Nah, gini teman-teman ya, untuk makan waktu versi saya ya, waktu sakit, jadi jenis makanannya jam makannya bener-bener ya sangat diatur. Karena apa ya, itu karena kan emang pengen cepet pulih lagi, normal lagi. Emang gak gampang teman ya, butuh perjuangan. Tapi ya makanya ini dibikinin video seperti ini tuh agar kalian tuh setiap harinya semakin semangat teman-teman ya. Karena gak semua teman-teman kita, saudara kita yang ada di lingkungan kita tuh mengerti dengan keadaan kita, sikon kita, kesehatan kita, apalagi masalah asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nah, kadang ya susah dijelasin kan, tapi ya mau gimana lagi teman-teman ya, harus tetap semangat. Nah, gini, jadi untuk makan nih teman-teman ya, untuk porsinya tuh saya biasa kan banyak lah ya, normal lah. Nah, untuk ketika waktu sakit saya sekitar setengah centong, dan seringnya tuh istri tuh masak sayur lah, sayur sop-sopan gitulah ya. Kalau misalkan ya ini ditambahin ayam gak apa-apa, bagus. Untuk yang lainnya paling tempe gitu teman-teman ya, yang nggak aneh-aneh lah. Nah, untuk ikan biasa saya sering konsumsi tuh ikan lele sama patin, bawal. Nah, gitu teman-teman ya. Tapi untuk porsinya nih kalian tuh sedikit. Jadi gini nih, untuk penyembuhan lambung tuh ada triknya juga sih kalau versi saya ya teman-teman. Jadi yang tadinya kita tuh semaunya ya, kadang suka lupa kontrol kan makan. Nah, ketika lambungnya sedang tidak normal ya gitu teman-teman ya, harus dilatih. Jadi porsinya tuh dikit aja tapi sering. Jadi waktu itu saya menerapkan per 2 jam untuk mulai pertama ya teman-teman. Emang ya susah, tapi ya harus dilatih ya. Jadi per 2 jam. Jadi gini lah nih, dari bangun pagi nih ya kan, bangun pagi biasa saya langsung minum teman-teman ya. Bisa minum air hangat, bisa juga air dingin biasa lah ya. Setelah itu biasalah ibadah, sholat kan. Habis sholat jam 6 pagi tuh nih, lapar nggak lapar tuh saya konsumsi ini teman-teman, labu kuning. Nah, jadi labu kuning tuh waktu itu saya mau dikukus mau direbus sih nggak masalah ya. Waktu itu saya direbus ya, direbus sekitar
2-3 potong lah, udah saya makan, pokoknya lapar nggak lapar itu saya makan. Nah, habis makan labu udah tahan dulu. Biasanya tuh jam 8, jadi posisinya tuh jadi udah jam kerja teman-teman ya. Saya waktu itu emang maksain lah ya, maksain dengan kondisi yang wah banyak yang dirasa lah, sama lah kayak teman-teman juga yang dirasa banyak bener. Udah jam 8, udah pokoknya lapar nggak lapar saya makan. Jadi saya bawa bekal teman-teman ya, jadi ke tempat kerja tuh saya bawa bekal ya, karena emang pengen sehat. Ya udahlah nggak apa-apa, emang kan kata teman juga tumben katanya, ya udah bodo amat lah mau apa kayak. Udah emang saya bawa bekal jam 8 tuh lapar nggak lapar tuh makan paling sekitar 3 suap 4 suap udah cukup. Nah itu biasanya saya di bekal tuh dibagi 2 bang ya, jadi maksudnya porsinya tuh dia dibikin 2 kali makan lah, soalnya nanti jam 10 itu lapar nggak lapar saya wajib kan, jadi lihat jam waktu itu ya. Jadi kalau udah jam segini wah udah langsung izin dulu gitu, maksudnya sama teman kan, sama ya partner kerja lah kan, izin dulu lah sebentar, udah ngumpet dulu kemana kayak pinter-pinter kita aja lah, paling juga makan nggak nyampe 5 menit kok. Jadi makan sekitar 3 suap 4 suap udah, yang penting ada isi aja udah. Nanti jam 12 kan emang makan siang tuh kan ya di kantin, udah gitu, biasanya. Nah di situ nih tantangan namanya di kantin kan, kita juga nggak bisa milih harus ini itu. Kadang ya kalau pas yang lagi pedes-pedes ya udah kita gimana lagi kan. Cuman kalau yang pas kebenaran dia ada sayur, wah seneng. Jadi porsinya itu ya nasinya untuk utama ya teman-teman. Saya nggak pernah, hampir jarang banget lah nambah, bahkan sampai sekarang juga jarang lah nyampe ibu kantin, bapak kantinnya itu ya tahu, oh mas ini ya ini katanya, oh gini nggak pernah nambah kenapa. Oh saya bilang oh saya lagi sakit lambung ya, seperti itulah curhat ya. Jadi jam 12 makan, nggak pernah nambah. Tapi kalau misalkan pas menunya tuh sayur-sayuran seneng tuh teman-teman. Biasanya saya minta ditambahin tuh sayurnya aja sih. Nah setelah makan biasa turun lah, biasalah istirahat lagi. Ya, istirahat biasa kan sebelum sakit mah biasa langsung rebahan tiduran. Itu pas lagi sakit-sakitnya mah saya nggak rebahan teman-teman ya, saya duduk paling biasa main HP lah. Temen juga nanya nggak rebahan katanya, nggak biar pencernaannya bagus karena gitu, karena biar memprosesnya, karena kan emang kurang bagus juga teman-teman ya, menurut dokter itu kurang bagus kalau setelah makan tuh kita langsung rebahan. Makanya saya waktu itu pengen bener-bener cepat pulihnya ya, jadi ya gitu bener-bener ya disiplin lah teman-teman. Emang nggak mudah teman-teman, tapi ya emang kenyataan saya pernah mempraktekkan seperti itu dan hasilnya ya alhamdulillah teman-teman, banyak bener perubahannya ya. Nah lanjut lagi teman-teman ya, jam 12 kan tadi makan ya, ini kan untuk cerita jadwal makan saya. Nanti saya makan lagi tuh biasanya kan tanggung tuh untuk jam 2 kan, akhirnya jam 3 kan pulang kan. Jadi pas pulang udah biasanya saya langsung makan, cuman ya gitu sedikit teman-teman ya, dikit lah, paling juga setengah centong lah. Jadi biar tujuannya gini loh, jadi biar tujuannya ketika kita makan yang nggak terlalu banyak tuh biar kinerja lambungnya itu nggak terlalu berat teman-teman, ke situ jadi pemahaman aja. Makanya alasannya kenapa makan harus sedikit tuh ya, versi saya ya harus sedikit, bagi saya waktu itu ya harus sedikit, karena biar si lambungnya tuh nggak terlalu bekerja keras gitu teman-teman ya. Dan usahain juga nih teman-teman, di sini juga teman-teman pasti banyak yang mungkin bilang terkecoh juga, jadi makannya tuh terlalu cepet. Nah jadi ngunyahnya itu kurang maksimal teman-teman ya. Emang saya juga mengakuin teman-teman ya, sebelum sakit tuh saya emang ya ngunyahnya ala kadarnya aja lah. Tapi pas begitu lagi terkena asam lambung GERD, anxiety psychosis tuh bener-bener
ya dinikmatin lah makannya, maksudnya lebih lama mengunyahnya ya kan, ya tujuannya agar semakin mudah si lambungnya tuh untuk memprosesnya teman-teman ya. Nah jadi lanjut itu jam 3 makan, nanti saya biasanya tuh sebelum maghrib tuh saya makan lagi teman-teman, jadi ya kurang lebih setengah 6 lah saya makan lagi dikit. Nah untuk malamnya biasanya kan tuh suka lapar juga teman-teman ya, ya baru-baru mah ya namanya harus dilatih lagi kan. Itu biasanya saya diakalin dengan ini biskuit Roma yang bulat kan, nah rasa kelapa biasanya itu teman-teman ya, sekitar ya 5-6 lah. Terus itu minum air hangat minum air hangat lah segelas gitu. Nah setelah itu udah, emang sih teman-teman ya saya juga sehari 2 hari mah pas begitu meraktekkan jadwal makan seperti itu ya tentulah kesulitan lah ya kan, yang biasanya kita suka-suka lah ya kan. Tapi ya seiringnya dikuatkan dengan pengen cepatnya sembuh, jadinya ia berusaha stabil ya kan, maksudnya untuk menjaga gaya hidup sehatnya. Oh iya teman-teman ya mohon maaf ya sambil ngerokok ya, tapi ya tidak untuk ditiru juga teman-teman ya mohon maaf bener ya, biar ya tujuannya ya biar agak sedikit ya bisa biar lancar aja gitu ngomongnya gitu teman-teman ya, soalnya kan baru-baru saya untuk jadi moceh-moceh nih di depan kamera, makanya jadi perlu latihan juga teman-teman ya. Jadi kalau misalkan banyak kesalahan, banyak kata-kata yang tidak enak, mohon dimaklum teman-teman ya, tapi tetap teman-teman ya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi, bisa maksudnya ya menemani kalian lah ya kan. Kalau mengobatin saya jelas saya nggak bisa teman-teman ya, saya hanya sekedar support kalian, karena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis bakalan sembuh teman-teman ya, jangan khawatir lah, pokoknya mah pasti sembuh teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman ya untuk jadwal makannya. Nah jenis makanannya itu tadi ya, saya tuh hampir tiap hari ya bilang sama istri udah masak ini aja lah, pokoknya tumis-tumisan ya, maksud sayur-sayuran gitu ya, sop-sopan ya, mungkin ya itulah yang paling saya sering konsumsi. Dan itu lauk, untuk lauknya yang sering itu lele, ikan patin, bawal, udah yang paling sering sih itu sih teman-teman ya. Ini ya sesekali ya daging ayam lah ya teman-teman ya, dicampur di itu sama sopnya itu kan ya, biar ya itu tujuannya biar ya ada inilah namanya kita lagi kekurangan gizi kan teman, jadinya harus diperbaiki sedikit-sedikit ya. Jadi makanya itu jam makannya, terus porsi makannya, jenis makanannya ya dijaga dulu lah ya teman-teman ya, agar apa, agar kalian tuh semakin cepat sembuhnya. Jadi ibarat HP mah kita ya di upgrade dulu lagi, jadi di reset pabrik teman-teman, jadi segala sesuatunya tapi asupannya tuh dijaga dulu lah. Jadi gini lah, kita lihat bayi lah ya, ayo kita lihat bayi dah, apakah bayi itu dikasih makanannya sembarangan? Enggak ya, ya bener-bener dijaga higienisnya, jenis makanannya, bener nggak? Jadi ibaratkan kalian tuh meriset tubuh kalian, terutama kan untuk di area perut ya, namanya kita lagi permasalahan di perut pencernaannya. Jadi seperti itu teman-teman ya pandangannya ya untuk jam makan saya waktu saya sakit. Nah adapun nanti apa saja yang saya lakukan tentunya nanti kita akan lanjutkan lagi teman-teman ya. Kenapa video ini saya durasikan ya kurang lebih sekitar 15-16 menit, satu kendala memori handphonenya ini ya masih terbatas lah, dan untuk supaya kalian tuh biar lebih gampang gitu teman-teman ya untuk untuk biar bisa mengertinya gitu kan. Oh jadi jangan
nggak terlalu kesono kesini, tapi ya dengan durasi yang segini ya tujuannya walaupun kita sedikit tapi kita dapat gitu teman-teman ya. Jadi kalian tuh semangat lah untuk ya gaya hidup sehat teman-teman tentunya ya. Oke teman-teman, nah pastinya akan ada video berikutnya lagi ya. Jadi saksikan terus channel saya dengan namanya Dudun Aslam. Nah teman-teman bisa nyari di YouTube tuh Dudun Aslam. Nah gitu teman-teman. Oke, saya akhiri dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat.